Madhab Syafi'i itu beras harga mati tanpa opsi. Madhab Abu Hanifah itu beras boleh, duit seharga beras boleh. Namun berapa ukurannya? Di dalam madhab Syafi'i itu ukurannya 3,5 liter. Madhab Abu Hanifah itu 4,5 liter, lengkapnya 5 liter. Jadi kalau saudara zakatnya pakai duit, duitnya kudu sama senilai 5 liter. Senilai 5 liter. Jadi biar ada kiai yang mayungin kita. Begitu, kiai yang mayungin kita. Jadi kalau kita 3,5 liter, nanti kata Imam, kalau pakai duit anggap aja berasnya 1.000 harganya ya, 1.000. Berarti kalau 3,5 liter berapa tuh? 3.500. Nanti di akhirat kata Imam Syafi'i, bener sih 3.500 tuh kalau dibeliin beras 3,5 liter tuh. Tapi saya tidak izinin, kau bukan pengikut saya. Pergi. Lah kita mau ngadep Allah, siapa yang bela? Nyari kiai Abu Hanifah. Bener sih, ente itu pakai duit saya izinin, tapi tidak senilai beras saya. Ente bukan pengikut saya. Ini pengikut siapa yang kayak begini nih? Itulah namanya talfik. Kagak ada kiai yang ngakuin. Kalau mau pakai duit, berapa nilainya? 5 liter. Begitu. Ini tema agak berat, tapi saya narasikan secara lucu ya. Jadi kiai tadi itu orang alim ya, dan apa yang beliau bahas itu bukan hal baru. Itu sudah pernah menjadi bahasan MUI Jakarta kalau tidak salah. Jadi mengkritik keras atau memberikan semacam pelurusan kalau kita zakat fitrah pakai uang, tapi kok nimbangnya atau harganya seharga beras, di mana berasnya itu dengan ukuran madhab Syafi'i, misalnya 2,5 kg ya. Jadi itu dinarasikan sebagai sesuatu yang salah dan tidak ada kiainya, nanti ditolak semua gitu. Padahal sudah dibahas dalam Basul Masail bahwa itu masih bisa dibenarkan ya. Ini saya sodorkan ya, data tertulisnya ya. Boleh saja dengan berbagai pendekatan, tapi ada pendekatan yang paling unik yang nanti akan ambiar semua ini ya. Jadi boleh-boleh saja lah, sudah terlanjur seperti itu. Walaupun untuk selanjutnya mungkin lebih ikut tertibnya ya. Artinya ya boleh-boleh saja, masih ada yang membenarkan. Setidaknya beberapa pendekatan ya, dalam madhab Syafi'i ada Imam Ar-Ruyani yang membolehkan pakai uang. Jadi nggak mesti ikut madhab Hanafi, tetap ikut madhab Syafi'i, tapi ikut pendapat yang boleh juga pakai uang, kan begitu. Harganya harga beras. Harga beras dengan kadarnya yaitu 2,5 kg ya, atau sekitar 3,5 liter gitu ya. Kemudian kalau misalnya benar kata orang ini ya, kata kiai ini, dan sebetulnya apa yang diucapkan kiai ini bukan hal baru juga ya. Itu juga sudah pernah menjadi edaran MUI kalau tidak salah ya, coba perhatikan. Ini masih satu kesatuan tulisannya. Kalau menurut MUI Jakarta, perhitungan zakat dalam bentuk uang harus mengikuti Hanafiyah, yaitu setengah sok gandum. Jadi kalau mau pakai uang, harus yang diukur itu adalah setengah sok gandum ya. Dalam kurung bur ya, bahasanya bur atau hintoh, termasuk tepungnya atau sawik dan juga zabib ya, atau kismis, atau 1 sok kurma. Jadi pilihan opsi menentukan harganya nggak beras Pak. Karena madhab Hanafi itu zakat ya itu ya dari jenis-jenis ini saja. Kalau keluar dari ini itu sudah disebutnya kimah namanya, konversi. Mau pakai uang, bahkan pakai daging, pakai apapun yang bisa dijual, di mana harganya setara dengan barang-barang ini, maka itu boleh. Jadi nggak ada madhab Hanafi itu pakai uang ukurannya beras. Enggak, beras pun sudah menjadi sesuatu hasil konversi. Itu yang penting. Jadi agak meleset kalau bicara madhab Hanafi, tapi ukurannya masih beras juga. Madhab Hanafi sudah bukan beras ukurannya ya, tetapi yaitu jenis-jenis ini saja. Ada yang setengah sok, berarti itu kalau memakai ukuran gandum ya. Kemudian juga kismis. Ada juga 1 sok kalau memakai ukuran kurma ya. Yang 1 sok itu yang 4 kilo ya kalau tidak salah ya. 3,8 kilo apa 3,2 kilo ya, sekitar itu ya. Jadi jangan dioplos juga. Kalau sudah bicara madhab Hanafi, beras itu sudah tidak menjadi acuan harga. Justru beras itu harus seharga mengikuti acuan ini. Mau yang setengah sok atau yang 1 sok. Kan begitu Pak. Itu tertib namanya ya.
Jadi agak-agak aneh kalau kita bicara madzhab Hanafi, tapi acuannya masih harus seharga beras sesuai dengan madzhab Hanafi, atau boleh lah, ya boleh lah ya, harus seharga beras madzhab Hanafi. Lalu berapa beratnya beras itu? Beras yang seharga, begitu Pak. Kenapa? Karena dalam madzhab Hanafi nggak ada zakat pakai beras. Adanya itu barang-barang yang disebutkan ini, keluar dari ini namanya kimah sudah, setara harga. Termasuk beras, termasuk pakai daging, pakai susu dan sebagainya. Mau pakai patokan yang satu sok, berarti di situ kurma, ya, atau jelai ya, syair, jelai dan juga keju, atau yang setengah sok, yaitu kismis atau gandum. Ya, gitu Pak, gitu ya. Jadi beras itu kalau dalam madzhab Hanafi itu sudah bukan zakat fitrahnya itu, tapi sudah dianggap setara nilainya gitu ya. Lalu diuangkan, maka uangnya harus setara nilai dengan beras, yang mana beras itu setara nilai dengan ini gitu ya. Jadi kan agak rumit Pak, bisa jadi lebih mahal. Berapa kurma itu ya? 3 kilo 4 kilo berapa kurma, berapa keju dan sebagainya gitu ya. Kemudian nah itu ya, di situ aja poin, tapi ini masih bukan yang terlalu penting ya. Ada yang lebih penting gitu ya. Ketika menarasikan kalau kita zakat fitrah pakai beras, pakai uang, tapi ukurannya beras madzhab Syafi'i, ya. Kita anggap itu sudah boleh kan, tadi ada basu masailnya ya, sudah lengkap penghujahnya di situ. Lalu dianggap nanti ketika di akhirat saya zakat uang, zakat fitrah pakai uang. Ditolak oleh madzhab Syafi'i, bukan. Saya ikut madzhab Hanafi, ditolak juga oleh madzhab Hanafi. Kenapa? Uangnya kurang. Begitu kira-kira kan? Ini sama dengan kasus talfik dalam fikih yang masyhur itu. Orang wudunya sesuai madzhab Syafi'i ya. Madzhab Syafi'i itu tidak 3 kali lah, 1 kali basuhnya, dan itu tidak digaruk, disiram aja, yang penting tangan disiram, muka disiram aja, nggak ada adalku, nggak ditekan-tekan lah ya. Kemudian setelah itu misalnya dia sentuh dengan perempuan, atau setelah itu dia pegang anjing misalnya, lalu sholat, maka menurut madzhab Syafi'i wudunya sah. Tapi orang ini statusnya tidak suci. Kenapa? Karena anjing menurut madzhab Syafi'i najis. Berarti sholatnya tidak sah. Menurut madzhab Maliki, ya, orang ini suci kalau dari najis. Dia nggak najis pegang anjing, tapi wudunya tidak sah. Jadi sholatnya juga tidak sah. Itu ditolak dari semua madhab. Jadi satu qodiyah namanya ya. Satu qodiyah itu adalah satu kerangka kesucian. Bagaimana kamu bisa suci untuk sholat? Maka sucinya ini tidak boleh oplos. Ya. Jangan sampai di situ ada yang kata madhab ini suci, kata madhab ini masih belum suci. Ya seperti kamu itu. Kata madhab Syafi'i wudunya sah, tapi najis karena bikin anjing. Kata madhab Maliki tidak najis sih, suci sih, tapi tidak suci dari hadas, wudunya tidak sah. Misalnya nggak digaruk ya, cuma disiram-siram begitu. Nah kemudian fitrah ini disamakan dengan itu. Artinya ditolak semua madhab, nggak punya kiai lah bahasanya. Ya jawabannya gampang saja Pak. Ya, gampang sekali itu. Ini dalam kitab Majmu' ya. Ini reportase top 1-nya madhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un fi madhahibil ulama'i fi dobtil yasari alladhi tajibu bihi al-fitratu. Ya. Ini kalau bahasa gampangnya ya. Madhab-madhab ulama tentang orang-orang yang dianggap leluasa sehingga dia wajib zakat. Artinya keadaan dia normal, dianggap normal gitu ya, sehingga wajib zakat. Batasannya ya, batasannya kapan orang itu dianggap dalam keadaan mudah sehingga dia sudah wajib zakat. Coba perhatikan, zakarna telah kami sebut anna madhabana, bahwasanya madhab kami, berarti madhab Syafi'i, annahu bahwasanya orang itu ya, yustarotu disyaratkan, artinya siapa yang wajib zakat itu disyaratkan ya, ayyamlika untuk memiliki orang itu ya, orang itu disyaratkan untuk memiliki fadilan, kelebihan ya, atau kepada harta yang lebih atau materi yang lebih dari apa? Ankutihi, dari makanan pokoknya. Artinya dia sudah memiliki kelebihan dari apa yang dia butuhkan untuk hidup ya, makanan pokok ya. Kemudian wakutiman, dan juga lebih dari makanan pokok orang-orang ya. Yalzamuhu, yang wajib kepada orang yang berzakat itu apa? Yang wajib nafakotuhu, nafkahnya orang-orang tadi. Artinya begini, mukidi sudah wajib berzakat ya. Kemudian lailatal idi wa yaumaha,
pada malam hari raya dan juga pada hari rayanya. Jadi gampangnya begini, mukidi wajib zakat fitrah kalau dia sudah punya sisa atau punya kelebihan dari beras yang dia makan atau akan dia makan di malam lebaran dan juga di hari lebaran. Bukan hanya dia yang akan makan beras itu, anak bininya, orang-orang yang wajib dinafkahi, Maman, Markona, dan Mimin. Jadi misalnya satu keluarga 5 orang, selama ada beras lebih dari yang akan dimakan oleh 5 orang ini di malam hari raya dan juga hari raya besoknya, ya, hari rayanya, maka dia sudah wajib zakat. Misalnya malam hari habis 5 kilo ya, kuat sekali makannya. Siang 5 kilo, beras 10 kilo. Dia punya beras 15 kilo, maka dia sudah wajib zakat fitrah karena sudah ada kelebihan dari yang akan dia makan. Nah, gitu Pak. Itu madzhab Syafi'i. Jadi semuanya rata-rata orang itu kena wajib zakat. Begitu ya. Maksudnya yang wajib zakat itu bapaknya ya. Jadi anak itu tidak pernah wajib zakat kalau dia masih ditanggung nafkah oleh orang tuanya ya. Yang wajib zakat itu orang tuanya. Kemudian hakahu al-Abdari ya, an Abi Hurairah wa Atha wa Sya'bi. Nah, itu sebagaimana riwayat dijelaskan dari jalur al-Abdari, dari Abu Hurairah dan juga dari Atha dan Sya'bi. Kemudian wa Ibnu Sirin wa Abi al-Aliyah, dan juga Ibnu Sirin dan Abi Ali wa Zuri dan juga Zuri wa Malik dan Malik wa Ibnul Mubarak dan juga Ibnul Mubarak wa Ahmad dan juga Ahmad wa Abi Thawr dan juga Abi Thawr. Wa qala Abu Hanifah. Nah, perhatikan. Dan berkata Abu Hanifah. Nah, ini lain punya Abu Hanifah, Pak. Tidak sama dengan yang atas, karena kalau sama tidak mungkin dijelaskan. Di sini waqala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, ya, apa itu? La tajibu, tidak wajib zakat fitrah itu illa kecuali. Wah, ini hasr Pak. Ya. Jadi tidak wajib kecuali atas. Jadi yang wajib kepada zakat fitrah ini hanya orang ini. Ya. Siapa orang itu ya? Illa kecuali alaman, atas orang yang memiliki orang itu nisoban. Harta 1 nisab Pak, minadz zahabi ya, berupa emas, awil fiddati atau perak. Kamu tahu emas 1 nisab itu madzhab Syafi'i itu ya 77 gram Pak. Kalau sekarang 1 gramnya 1 juta 77 juta. Kalau 1,5 juta kalau tidak salah itu kan 100 juta lebih Pak. Atau kalau perak itu hampir 1 kilo Pak, 543 gram. Ya. Jadi siapa Pak yang wajib zakat? Yang punya emas senisab atau perak 1 nisab. Jadi kalau tidak punya yang nggak wajib zakat Pak. Artinya orang-orang yang zakatnya pakai hitungan beras, ya, tapi pakai uang, diajukan kepada madzhab Abu Hanifah, ya diterima-terima aja. Kamu kenapa masalahnya ini? Saya zakat pakai uang, tapi ditolak oleh Syafi'i karena nggak boleh pakai uang. Ya. Terus saya katanya ditolak juga oleh jenengan Abu Hanifah karena ukurannya tidak sama. Emang kamu punya 1 nisab nggak? Enggak. Oh, yang kamu nggak wajib zakat, ya udah ikut saya aja. Jadi gitu Pak ya. Jadi dalam madzhab Abu Hanifah boro-boro ditolak Pak. Orang wajib zakat aja enggak. Jadinya itu menjadi sodako, bukan zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak wajib dia zakat fitrah. Ya rata-rata kita kan tidak punya Pak uang ratusan juta begitu ya, atau emas 77 gram itu ya, kecuali kalau punya ya. Ini kita bicara yang tidak punya. Bukan hanya emas dan perak ya, atau dia memiliki sesuatu qimatuhu balagha nisaban ya, kira-kira begitulah ya, atau kanat qimatuhu nisaban, atau dia punya aset di mana aset itu nilainya juga sampai 1 nisab. 1 nisab itu ya emas dan perak tadi itu ya. Fadilan, di mana itu adalah kelebihan ya. An maskanatihi, dari tempat tinggalnya ya. Rumah ya, tidak termasuk rumah ya. Jadi jangan dihitung rumahnya. Wah, kalau semua orang dihitung rumahnya Pak ya jadi punya 1 nisab semua. Rumah orang kan ratusan juta normal Pak. Ya, tapi itu nggak dihitung Pak. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan pokok. Namanya zakat itu kan lebih dari kebutuhan pokok. Jadi rumah itu posisinya sama dengan pas-pas aja kebutuhan yang akan dimakan. Ya. Bahkan bukan hanya rumah Pak. Wa asasihi, dan juga perlengkapan rumah. Ya termasuk listrik, termasuk air di situ ya. Alladzi la budda minhu, di mana itu harus ada. Jadi perlengkapan rumahnya ya, pintunya, kacanya, semua ya. Jadi kalau pakai ikut madzhab Abu Hanifah Pak,
Iya, boro-boro salah. Wajib zakat aja enggak, jadi masih aman-aman aja ya. Aman-aman saja. Ini leluconnya saja, bercandanya saja. Setidaknya sudah pernah dibahas seperti ini. Nggak mungkin hal-hal salah krusial itu kok baru satu orang yang tahu, nggak ya. Sudah dibahas berulang-ulang hal semacam ini ya. Entah ada yang mengikuti madhabnya Abdul Qasim atau siapa tuh dalam madhab Maliki yang juga boleh pakai uang. Artinya nggak mesti ke Hanafi ya. Pakai uang juga ikut Al-Ruyoni sama-sama Syafi'i atau ikut madhab Maliki yang membolehkan sehingga takarannya juga pakai beras 2,5 kg itu. Kalaupun harus ikut madhab Hanafi malah enak Pak ya. Nggak akan ditanya berapa kamu bayar. Enggak, tapi kamu punya apa pada waktu itu? Ada uang sekitar 100 juta. Wah enggak. Ya tapi saya rumah ada. Oh enggak. Maksudnya aset ya. Kelebihan dari kebutuhan pokok. Ya, kelebihan dari kebutuhan pokok. Gitu ya. Jadi ya aman jadinya Pak. Nggak wajib zakat ya. Jadi tetap punya kiai lah gampangnya begitu ya. Ini bercanda ya. Allahumma dinat.